Masyarakat di seluruh dunia akhirnya punya cara untuk membela saudara mereka yang ada di Palestina. Bukan dengan perang, melainkan dengan boikot produk. Setelah MUI mengeluarkan fatwa boikot produk Israel, gerakan boikot ini semakin gencar di Indonesia mengingat sejumlah produk Israel yang beredar di pasaran lokal. Fatwa nomor 83 tahun 2023 berisi tentang hukum dukungan terhadap Palestina. Dalam fatwa ini tertuang bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Sebaliknya, mendukung Israel dan mendukung produk yang dukung Israel hukumnya haram. Di balik seruan ini, terdapat tujuan yang jelas, berhenti mendukung pihak-pihak yang terlibat dalam atau menormalisasi tindakan Israel terhadap rakyat Palestina. Inilah daftar produk Israel atau yang berafiliasi dengan Israel yang diboikot oleh internasional dan Indonesia. Yang pertama adalah Sabra N. Sabra adalah produk makanan bergaya Timur Tengah dan lainnya, termasuk hummus dan guacamole, dimiliki bersama oleh PepsiCo dan Strauss Group. Semua produk Sabra bersertifikat halal dan vegetarian dan tersedia di seluruh AS dan Kanada. Yang kedua adalah Hewlett Packard. Hewlett Packard adalah sebuah perusahaan teknologi informasi multinasional Amerika yang berkantor pusat di Palo Alto, California. HP mengembangkan dan menyediakan berbagai macam komponen perangkat keras, serta perangkat lunak, dan layanan terkait kepada konsumen, usaha kecil dan menengah. Yang ketiga adalah Pillsbury. Pillsbury Company, perusahaan yang berbasis di AS yang merupakan salah satu produsen kue dan produsen biji-bijian dan bahan makanan lainnya terbesar di dunia hingga dibeli oleh General Mills pada tahun 2001. Yang keempat adalah AXA. AXA adalah perusahaan asuransi multinasional yang berkantor pusat di 8TH Arrondissement of Paris. Perusahaan ini juga menyediakan jasa manajemen investasi dan jasa keuangan lain. AXA Group terutama beroperasi di Eropa Barat, Amerika Utara, India Pasifik, dan Timur Tengah, serta eksis di Afrika. Yang kelima adalah Puma. Puma adalah perusahaan internasional yang memproduksi sepatu olahraga serta perlengkapan olahraga lainnya. Perusahaan ini berbasis di Jerman dan didirikan oleh Rudolf Dassler. Rudolf adalah kakak dari Adolf Dassler, pendiri Adidas. Yang keenam adalah SodaStream. SodaStream adalah produk karbonasi rumah, mesin soda perusahaan, seperti sifon soda, menambahkan karbon dioksida ke air dari silinder bertekanan untuk menghasilkan air berkarbonasi untuk diminum. Ia juga menjual lebih dari 100 jenis sirup pekat dan perasal yang digunakan dalam proses pembuatan minum. Yang ketujuh adalah Ahava. Ahava adalah perusahaan kosmetik Israel dengan kantor pusat di Lod yang memproduksi produk perawatan kulit yang terbuat dari lumpur dan senyawa berbasis mineral dari laut mati. Perusahaan ini memiliki toko unggulan di Israel, Jerman, Hungaria, Korea Selatan, Filipina, dan Singapura. Yang kedelapan adalah Siemens. Siemens adalah perusahaan asal Jerman yang memproduksi berbagai macam produk untuk industri, listrik, dan kesehatan. Yang kesembilan adalah Danone. Danone adalah perusahaan multi-internasional yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. Danone mengklaim sebagai pemimpin di pasar produk turunan susu atau air minum dalam kemasan. Yang ke-10 adalah McDonald. McDonald adalah perusahaan makanan cepat saji Amerika yang didirikan pada tahun 1940 sebagai restoran yang dioperasikan oleh Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Yang ke-11 adalah Starbucks. Starbucks adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Yang ke-12 adalah Coca-Cola. Coca-Cola adalah minuman ringan berkarbonasi yang dijual di toko, restoran, dan mesin penjual di lebih dari 200 negara. Minuman ini diproduksi oleh The Coca-Cola Company asal Atlanta, Georgia, dan sering disebut Coke saja. Yang ke-13 adalah Burger King. Burger King adalah rangkaian rumah makan siap saji internasional yang menjual burger, kentang goreng, dan minuman ringan.
Selain itu, mereka juga mengelola sekitar 200 rumah makan di Australia dengan nama Hungry Jack. Yang ke-14 adalah Pizza Hut. Pizza Hut adalah rantai restoran Amerika dan waralaba internasional yang didirikan pada tahun 1958 di Wichita, Kansas oleh Dan dan Frank Carney. Perusahaan ini dikenal dengan menu masakan Italia Amerika, termasuk pizza dan paste, serta lauk dan makanan penutup. Yang ke-15 adalah Papa John's. Papa John's adalah jaringan restoran pizza Amerika. Ini adalah jaringan restoran pengiriman pizza terbesar keempat di Amerika Serikat, dengan kantor pusat di wilayah metropolitan Louisville, Kentucky dan Atlanta, Georgia. Yang ke-16 adalah Nestle. Nestle adalah sebuah produsen makanan dan minuman multinasional yang berkantor pusat di Vevey, Vaud, Swiss. Perusahaan ini merupakan produsen makanan dengan pendapatan terbesar di dunia sejak tahun 2014. Yang ke-17 adalah Tefal. Rangkaian produk vegetarian yang menggunakan protein kedelai dan gandum yang diperkaya dengan kalsium, zat besi, dan vitamin A dan B. Produk Tefal rendah lemak dan tidak mengandung kolesterol, bahan pengawet, atau pewarna buatan. Yang ke-18 adalah Motorola, sebuah perusahaan telekomunikasi multinasional yang berkantor pusat di Schaumburg, Illinois, Amerika Serikat. Motorola merancang dan menjual peralatan jaringan nirkabel seperti base transceiver station seluler dan penguat sinyal. Yang ke-19 adalah Scarlett. Scarlett merupakan produk beauty care yang terdiri dari body lotion, scrub, lulur, serum, dan krim dengan berbagai varian. Sebagai produk lokal yang mendunia, Scarlett mulai merambah ke pasar internasional. Yang ke-20 adalah Pepsi. Pepsi adalah merek minuman ringan yang diproduksi oleh PepsiCo dan dijual di seluruh dunia melalui toko, restoran, warteg, dan mesin penjual. Minuman ini dibuat pertama kali pada tahun 1893 oleh ahli farmasi Caleb Bradham. Itulah daftar 20 produk Israel atau yang berafiliasi dengan Israel yang diboikot oleh internasional dan Indonesia. Meskipun kebanyakan produk yang bukan dari Israel, tetapi mereka menyumbang bantuan untuk Israel. Tulis pendapatmu di kolom komentar.